Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pengecekan pada kanvas kopling atau bagian kopling ya teman-teman. Sebetulnya tadi saya habis ganti plat U ini nih, habis ganti plat U persneling. Sekarang mau sekalian saya ngecek bagian kanvas koplingnya apakah udah habis atau belum, mumpung lagi dibongkar. Oke, dan ini pakai kunci 10 ya. Sebentar saya posisikan dulu. Untuk caranya ini agak sedikit dihentak ya teman-teman nih, kayak gini. Sebentar, saya contohin. Nah, yang bawah deh yang biar kelihatan. Mana 10? Nah, ini yang 10. Oke, nah ini posisinya kayak gini. Tahan ya teman-teman, luruskan. Ini agak dipukul ke kiri. Nah, kayak gitu teman-teman. Satu lagi. Ini mudah juga ternyata, nggak keras kenceng-kenceng amat. Oke. Karena kalau kita sekaligusin kayak gini dia ikut muter tuh ya, jadi harus yang namanya sedikit dihentak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sip, balongar ya. Dibukanya secara bersilang. Kalau saya dibiasain begitu, sambil ngecek itunya pernya. Tadinya sih saya mau ganti untuk pernya ini karena udah lama juga, mungkin nggak tahu dari pemilik dulunya gitu kan, tapi belum sempet saya beli si per koplingnya, padahal murah ya, satunya kalau nggak salah 10.000. Tapi ini juga sih masih enak, yang saya rasakan untuk si pernya itu nggak lemah banget gitu. Oke, ini saya lepas dulu ya, terus aja putar kayak gini ya teman-teman. Enakan pakai kunci sok kali ya. Oke, dilepas aja kayak gini ya teman-teman. Tadinya saya mau upgrade ini per kopling, tapi ini juga masih enak sih. Nanti deh lain kali ya. Saya mau cek ini untuk kanvasnya, kayaknya sih ini udah pernah ganti ya, tentu saja motor tua. Dari pemilik pertamanya kelihatan si kanvasnya gitu. Kayaknya bukan yang bawaannya, karena yang originalnya lumayan mahal teman-teman. Kadang-kadang alternatifnya itu dipakein yang namanya kanvas kopling Scorpio ya, untuk si Ninja itu. Karena PNP sih sama. Ini lama banget muternya, saya cepetin aja videonya ya. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman, sudah lepas ya bautnya satu lagi. Oke, nih ini baut koplingnya, ini satu beda sendiri nih, udah pernah diganti kan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya mau cek yang paling krusial, yaitu pernya. Ini sebetulnya ada ukurannya, tapi saya nggak bawa sigmat, tapi nggak usah lah, di gini juga kerasa. Kalau yang udah lemah, ini kayaknya masih bagus, masih enak. Aduh, jatuh. Masih bagus semuanya. Saya copot dulu semuanya, karena biasanya ini tingginya bisa beda-beda teman-teman, perlu diketahui. Kalau yang udah lemah nih, contohnya ya, ini pasti beda yang namanya dipakai ya. Nih, oh kayaknya nggak tahu ini. Sebentar, saya cek dulu satu-satu. Yang ini sama nih per koplingnya nih. Sebentar, saya fokusin. Nah, ini tingginya sama ya segini yang ini. Nih, kalau yang ini kayaknya lebih keras nih. Nah, ini disilang pantesan. Jadi baru ketahuan juga sih. Tapi nggak apa-apa juga sih disilang, mungkin untuk kebutuhan lain gitu kan. Karena yang orinya mungkin dirasa lebih lemah. Ini kan orinya nih. Nih, orinya mah bisa pakai tangan diginiin juga. Pegasnya ringan. Kalau ini nggak tahu pakai aftermarket apa, soalnya renggangnya juga beda tuh. Ini kan lebih rapat nih, kalau ini lebih renggang. Saya cek kayak gini, aduh keras banget, lumayan ya. Dan nanti pasangnya tentu harus bersilang. Pasti ada yang nanya, aman nggak buat mesin? Buat aman saja, sebetulnya nggak ada masalah, mau disilang juga. Yang bahaya itu kalau salah satu nggak balance nekannya gitu, jadi dia buka tutupnya, ngebukanya nggak balance, jadi miring gitu kan. Nah, itu bisa timbul yang namanya slip, atau enggak jadi nggak enak aja, nggak nyaman kuplingnya itu gitu. Ini mungkin sengaja dipakein yang keras dua supaya, nggak tahu, kadang ada yang ngakalin kayak gini si pernya, ada juga yang kalau udah lemah itu direnggangin si pernya itu. Nah, jadi dipakai obeng kayak gini nih contohnya. Ada juga yang dicongkel kayak gini. Itu alternatif sih, nggak lama biasanya umur pakainya. Oke, yang penting sudah ketahuan ini
beda satu ulir karena wajar. Ini yang racing nih, ini yang originalnya ya teman-teman. Setahu saya kayak gitu ya. Kalau yang original ini kayak gini. Kalau yang racing emang enak sih pakai yang racing, apalagi keras kencang semua, cuma kadang-kadang pegel. Tapi jengatannya atau apa ya, hentakannya enak si kupling itu ya. Nih. Oke teman-teman. Sekarang saya mau cek bagian penyusunan kampasnya juga harus dicek. Ini kayaknya pakai Scorpio mungkin ya, nggak tahu. Saya lepas dulu. Nah kayak gini nih teman-teman. Ini nggak tahu kampas koplingnya bekas apa, kayaknya racing ini, bukan yang orinya ya. Yang tahu kasih tahu saya. Ini kampas koplingnya original atau bukan, yang jelas bukan. Cuma nggak tahu Scorpio, nggak tahu apa, saya lupa lagi. Soalnya ini lebih ke putih terus hitam racing ya. Setahu saya yang aftermarket kayak gini ya teman-teman. Ini bisa dilihat untuk kanvasnya masih tebal-tebal ternyata, belum rusak. Oke, saya mau lanjut cek yang lainnya. Oke lanjut teman-teman, dan ketika saya buka saya kaget karena si bautnya itu rusak. Ternyata ini bekas bengkel yang gak bertanggung jawab tentunya. Lihat nih baut koplingnya, mana ini setutnya. Nih bisa dilihat teman-teman, udah rusak nih. Nih si bautnya ini udah rusak, bekas diketok, nggak punya kuncinya kayaknya nih. Jadinya bautnya rusak dan ini wajib diganti, tapi saya belum ke bengkel, nggak sempet. Kayaknya nanti aja deh, kapan-kapan saya ganti ini untuk si bautnya. Buset, parah banget ini diketoknya. Nih teman-teman, bisa dilihat. Ini mah nggak wajar, ngetoknya juga asal-asalan. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu dulu sementara. Saya mau cek yang namanya plat koplingnya. Ini plat koplingnya masih bagus sih kalau plat koplingnya. Ini udah diganti semua ternyata ya. Saya lepas satu-satu. Nih si plat koplingnya juga ini bukan orinya setahu saya ya. Ini lumayan tebel. Oke. Dan ini yang runcing biasanya ngadep ke depan ya teman-teman. Jangan dibolak-balik, kalau begini semua cara masangnya nanti. Pengalaman saya gitu, kalau ini asal bolak-balik begini nanti timbul selip ya teman-teman, karena ini yang punya yang tajamnya nih sebelah sini yang menghadap depan, karena yang neken. Kalau yang belakang kan nih nggak tajam. Jadi nanti masangnya begini lagi ya teman-teman. Sekalian saya mau cek juga plat dalamnya. Oke, tinggal diucutin aja, diucutin lagi. Di apa ya namanya? Kalau orang Sunda bilang itu diucutan. Oke. Ini juga platnya nih. Sih bagus-bagus sih kalau untuk platnya sama kampasnya. Mantap kalau menurut saya. Terus ini juga keluarin aja semuanya ya teman-teman, karena untuk Ninja RR itu di dalamnya ada plat yang boleh dikatakan platnya kecil, ada yang kecilnya buat ngebalikin si posisi kanvas ya. Ini kayaknya udah nggak ada, tapi nggak tahu sih. Iya bener nggak ada tuh, udah nggak ada si plat kecilnya. Makanya ini sebetulnya pengaruh ya teman-teman, jadi kurang apa ya, emang sih ada plus minus sih sebetulnya. Mau pakai ada plat yang di dalam itu apa yang kecilnya, setelah kampas yang kecil yang tipis, ada kampas yang tipis terus ada platnya, bisa dicek lah di tutorial channel lainnya. Itu beneran pengaruh. Kalau misalnya udah lemah ya dia agak kurang netral gitu kan, bisa jadi begitu, didorong berat gitu kan walaupun gigi netral. Tapi ini masih tebal-tebal. Boleh nggak ini dibolak-balik? Boleh aja sih kalau ini dibolak-balik, tapi masih pada tebal-tebal sih teman-teman. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman. Ini nggak bisa saya buka soalnya bautnya udah jelek banget. Padahal ini ukurannya berapa ini kalau nggak salah itu 22 apa ya, apa 24, 19, saya nggak tahu, lupa lagi. Kayaknya 19 iya. Bautnya 19 atau enggak 22. Ya begitulah hasil kerja tangan-tangan yang kurang beradab ngerusak baut. Tapi nanti next video mungkin teman-teman ya saya mau ganti yang namanya, mungkin kedepannya plat koplingnya, kampasnya tapi masih bagus. Terutama yang baut ini saya mau ganti beneran. Jelek banget walaupun di dalam nggak kelihatan, tapi saya nggak suka. Saya pengennya itu original aja, bagus ya teman-teman. Oke deh, mungkin segitu dulu aja teman-teman. Saya mau bersihin semuanya, terus pasang kembali dan rakit kembali ya teman-teman.
Ini hanya ngecek aja gitu. Untuk yang lain-lainnya masih bagus sih, kanvas sama plat apa namanya nih, untuk kanvas dan plat koplingnya masih bagus, masih layak pakai ya teman-teman. Cuma udah bukan yang originalnya, ini udah racingan. Ya udah nggak apa-apa. Cuma plat di sini sangat disayangkan, soalnya yang original itu habis ini, yang kampas yang kecil ada platnya nggak gede kayak gini, tipis, terus agak melengkung kayak gitu. Oke deh, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.